banyak 15 buah. Jadi tiap lubang berboran kita semua ini bagian-bagian tiap sudutnya kita ambil 45 derajat ke kiri. Begitupun sebelah sana. Kenapa kita ambil 45 derajat? Karena enggak langsung kita mepet ke sini. Sebab kalau kita mepetkan ke sini, langsung dihantam ya. Bisa ini roboh penyangga kita. Begitupun bagian ke atas, agak kita miringkan ke atas 45 derajat ini. Kita melindungi ini beam kita. Sebab kenapa kita mepet di sini? Jadi ini yang dulu dihantamnya. Ini roboh. Setiap kita lakukan pengeboran, kita lihat dulu bagian kita di belakang. Itu kita kunci dulu semuanya. Ini namanya sapling. Ini namanya gambangan. Di atas ini namanya sapling. Cuman kita nggak pernah pakai di sini. Kita coba pakai sapling aja. Kita kunci ini memakai kek supaya ini kuat nih. Mana kuncinya, Pak? Ini kek yang enggak ini. Kayu yang Yang ini kuncinya. kek ya. Kalau biasa sehari-hari kita pasak. Itu ini polnya. Ada pol kiri kanan. Ada kalau dibukanya mepet kayak gini cukup pakai gambangan aja. Cuman kalau lebarnya bukanya kita pakai pek. Selanjutnya kalau udah siap kita kunci semua, kita lakukan pengisian obat. Kita memakai daya gel obatnya untuk pengantar apinya, detonator. Detonator ini ada 1 sampai 10. Ada angkanya, ada delaynya. Ya. Kayak ini kan delay nomor berapa nih? Nomor 9. Nah, jadi kalau delay nomor 9 ini kita pakai paling sudut, paling pinggir. Jadi kalau kita pakai di tengah sini, kita pakai nomor kecil. Kita sini nggak pakai pelipis. Kenapa kita pakai pelipis? Karena hasil bongkan kita pakai pelipis sama tidak pakai pelipis sama ya. Pelipis Enggak dah. kosong. Berkosong. Lubang kosong. Kalau di teori ada itu kan ke situ iya. supaya hasil ledakannya numpuk Numpuk ke Tengah ya. Kan yang meletus dulu yang nomor 1 yang kecil nih. Itu pelipis tambahan lah ibaratnya. Free face. cuman kalau sesuai lapangan nggak ketemu sih Nggak ketemu, itu cuma buang-buang waktu ya. membuang tenaga aja kan. Tapi nggak pernah pakai itu Nggak pernah ya, Pak? enggak, Sama sekali. hasilnya juga tetap Tapi Sama, ya. tetap Tengah. ke depan ini kan, Pak? ya. Jadi yang kecil sini dodolnya ada daya gelnya kita pakai 2. Tiap sudut kita pakai 3. Kenapa? Karena kita bongkan yang kita cari. Ini kan di sini kan 2, bongkan pertama nih. Jadi yang sampai ini nurut, yang di saya ini 3 karena kan jauh ini. Saya bongkar di sini nggak ada, jadi ruangnya udah sini ada ruangannya. Kosong kan? Kosong. Ini kan materialnya. ada apa ya masih keras. Jadi kita bongkarnya itu biasanya di sini agak keras. Ini, Pak, kalau di sudutnya itu 3 kan, Pak? Apa nggak ada kemungkinan overbreak, Pak, ke samping? Enggak, itu yang ini yang kita jarakkan ini lagi. Cuman kalau kita pakai di sini, ya kemungkinan besar ya pasti. Overbreak. Jatuh agak 1-2 gandeng. Jadi kita nggak jadi maju. Ini tambahin itu makanya kita ngebor ini sesuai arahan, nggak boleh asal ngebor aja. Yang kayak gini kan arahnya ke atas nih. Ini ada yang lurus, ada yang ke bawah, ada yang ke samping. Ada yang datar. Ini yang bagian bawah agak ke bawah nih kayak gini. Nggak ada lapisan ke atas gitu ya, kan? Jadi nggak asal-asal ngebor aja kita. Ada gunanya kita miring sekian derajat, ada gunanya. Nggak asal ngebor aja kita. Lanjut. Nah pengisiannya kayak gini. Ini biasanya ini detonatornya sebesar batang rokok lah. Iya, gini kan, Pak? Dia ada sampai naik. pelindungnya itu kayak aluminium gitu. Itu sorry. Kita pernah lihat? Sudah, Pak. Kita masuk sini. Kita ini yang di depan dulu. Yang pakai detonator kita taruh yang di depan. Detonator itu dimasukin ke dalam jali. Iya, Pak, ya? dimasukin, dilopongin ke dalam jali kayak gini. Dimasukkan ke sini yang kayak adik bilang tadi. Jadi kita masukkan sini. Ada 2 kita di belakangnya kita masih
timing Timing. tanah liat. Timingnya berarti dari hasil pengeboran tadi ya? Enggak, Atau ini dari pembatan? luar. Oh dari luar. Iya. Dari luar kita Fungsinya untuk memperkuat. Supaya tidak ada Bongkar, pelonggaran, ya. memang padat, betul-betul padat dia. Jadi Karena bongkarnya itu di mempengaruhi hasil blasting. Karena kita mengharapkan hasil blasting itu tidak terlalu membongkar untuk pemecah dalam, rapuh dalam. Kalau dia kita mengharapkan membongkar besar, ini kita takutnya ini penyangga kita ini. Jangka kita yang kita aktifkan. Timingnya itu ketentuannya berapa? Biasanya satu lubang ini 6 sampai 7 ini. Biasanya mentok ke depannya lah sampai sini sampai Berapa senti Pokoknya kira-kira? sampai padat ya. Oh sampai padat. Iya. Kalau timingnya ini nggak boleh terlalu keras, nggak boleh terlalu lunak. Oh, berarti tergantung di lapangannya aja berarti. Ah. Mengkondisikan. berarti. Mengkondisikan aja. Kita lihat apa. Tapi kan tiap lubang ini kan beda daya gel. Ada yang pakai 2, ada yang pakai 3. Setelah Daya- itu baru pakai stemming lagi untuk memperkuatnya. Ini kan dari 1 sampai 10 tadi nih. Kita nggak pakai semua 1 sampai 10. Jadi kita ambil satunya 2, agak nomor 3-nya 3, agak nomor 4. Jadi nggak semua kita pakai. Jadi kita acak-acak Untuk nilainya. nilainya. Berarti misalnya di sini ada satu lubang kan? Iya. 4 lubang berarti ini bisa satu aja gitu Enggak, nilainya. satu yang biasanya 2. Ini 1, ini 1. 2. Ya, ini bisa ini jadi 3. Itu kok tergantung orang yang punya kim, punya SIM-nya. Enggak semua orang bisa meledakan kayak gini. Cuman orang yang punya kim di sini udah pensiun. Pensiun. Nah, Oh. jadi ilmunya aja yang kita ambil. Kim itu yang punya kartu meledak. Iya. Cuman dari Karena orang berbeda. setiap pemakaian bom meledak itu harus laporan ke kepolisian. Oh, harus Ada dilaporkan. tidak nanti kita blasting, pasti mana tahu ada yang tidak Ada yang meletus. tinggal. Itu harus kita hancurkan, harus kita letuskan di luar. Kenapa gitu? Karena untuk laporan. Oh, Karena berarti, takutnya nanti salah guna. berarti data yang keluar itu harus segitu pula yang Harus diledakan. cocok, iya. Kalau Itu enggak laporan. Itu kan pihak berwajib. Berbahaya blasting ini. Bisa Bom disalahgunakan. meledak. Ini pelaporannya sampai ke pusat sana. Jadi bahan-bahan yang masuk Polda di, ini. di Indonesia ini udah ada pelaporan yang bisa dilacak. Jadi kita pemakaian kita pakai Bantuannya berapa, berapa, ada pelaporannya. berarti setiap kegiatan itu ada laporannya ke pihak. Ya, kita pergi mengambil obat dikawal, kita kalau apa di kawal polisi kita pengambil. Dikawal. Umpannya nggak boleh tinggal di tambang sini. Ada gudangan Ada spesial. gudang handak. Oh, ada gudang handak ya. Ya. Gudang handak itu ada yang jaga juga kan, Pak? Ada. Ya. Berarti Makanya kita kita- melaporkan ke yang jaga itu. Sekali 2 hari kita butuhkan ingin blasting, kita butuhkan obat sekian. Kita lapor ke polisi, nanti dia yang ngawal, ngambil. Nggak boleh kita ambil sekali untuk 1 bulan, nggak boleh. Nggak mau seenak kita Nggak aja. boleh. Hari itu kita meledakkan, hari itu pula kita Kita ambil obatnya. Karena takutnya seperti tadi salah guna. Karena blasting ini obat ini kita kasih pakai marcor aja bisa meledak pemicunya. Micunya Micunya banyak. Iya, bisa meledak. Pengantar apinya yang Karena banyak. ini kan Kalau untuk apa daya Iya. ini banyak macamnya. Sampo bisa juga ya. Sampo ya. Sampo. dia perlukan itu ledakan detonator itu. Kalau kita di tambang dalam kita pakai ini. Daya gel ini. Iya. Power gel ini. Kalau siap kita isi obat, kita rangkaiannya rangkaian paralel. Ya, Paralel berarti kita pakai surface delay gitu ya Pak? ya Buat siap ngabungin kita ya? sambungin dulu, kita cek dulu sama ini multi. Untuk delay Pak, Ya untuk delaynya. ada yang apa atau enggak itu? Ada yang putus. Ada yang putus enggak? Biasanya kalau yang putus, sekarang kayak lubang kita kan masih keras nih, lubang bor-boran kita masih bagus lah. Kalau ada batu bara yang pecah-pecah, biasanya di situ yang kita kabel kita sering putus. Jadi lubangnya nggak lancar kayak gini. Jadi di tengahnya ada patahan. Biasanya sering terjadi kayak gitu. Jadi kalau ada satu incis ini isinya 0,02. Isi apa itu Pak? Apanya? Delaynya? Delaynya Iya. 0,2 milisecond. 0,02. Jadi kita tambahkan aja semua 15. Jadi kalau nggak sampai hasilnya segitu, berarti ada masalah. Oh berarti dicek di sini ya? Nah, dicek di sini. Hambatan arusnya itu? Ah, Hambatan. kalau ada yang putus kita tinggal aja. Cuma di lubang satu ini putus. Nggak ada apanya, kabelnya putus. Jadi kita buka langsung aja ke sini.
Cara kerjanya ini gimana Pak? Tinggal kita tempel ujungnya. Nah, tempel, tekan. Oh berarti harusnya kelihatan di monitor ini. Ah, ya, ini ada. Dia digital itu. Nah, ini kayak gini. Tuh, karena kelihatan itu. Nah, kena balik ke nol. Jadi kan ada Berarti ini nggak ada apa? nggak ada apanya. Kalau ini ada. Apa nama alatnya Pak? Multi. Kobra ya. Ngantuk dulu karena udara. Sudah dimasukkan tadi kan Pak, yang masukkan streaming, Ya. terus dirangkai pakai paralel. Nah, Berarti kita tinggal sambung kabel induk. Kabel induk. Ya, Aduk kabel induknya nih. kabel induk ini berarti yang menghubungkan masing-masing lubang ini ya? Ya, Kan, BM. satu aja. titik, satu Oh, satu titik. titik ya? Satu titik ya. Ini kan paralel. Sambung semuanya nanti satu titik. Berarti Pak, ini kan ada lubang banyak nih. Ya. Berarti dari semua lubang ini kan ada kabelnya tuh. Ya. Iya. Berarti dihubungkan ke sini. Ya. Iya. Ke- Kita Ini sambung kan dulu ini semua. Ini kabel ini nyambung ke sini, nanti ini nyambung ke sini. Ini kan dua Ada nih. dua kabel sih lagi. Ini kan kabel nih. Ada dua nih. Ini satu, ini satu, ini satu. Oh, Ke sini satu, ke sini satu. Jadi dia nyambung. Jadi kan ada ujungnya nanti dua ketemu nih. Nah, jadi kita sambung sini. Ujung yang dua. Paralel, paralel. Tahu kan paralel kan? terdekat berarti ya Pak? Iya, sambungnya ya. Yang penting dia semua terhubung. Dua, keluar dari. dua. Ya. Berarti dua keluar tuh yang ini, Pak. Yang dua ya nanti di sini. Ada dua kayak gini di keluarnya. Yang sisanya. Jadi yang dua ini kita sambung ke sini. Jadi kita tarik dari sini, kita jarak dari front kerja kita dari tempat basting anggaran 8 sampai 100 meteran. Kita dari front 800 sampai 80 meter. 80 meter sampai 100 100. meter. itu orang ya? Orangnya. Itu alat Jarak orang. Ya alat ya kita Kalau tinggal. alat kita amankan aja di tempat Cuman tempat kayak yang lebih kita aman. jauhkan lah cuma skop, cuma dandang kayak gini, bor lah. ini blasting mesinnya itu menggunakan elektrik atau non elektrik? Pak? BM, BM. Tentu ada alat itu. Mana BM? Elektrik itu. Oh berarti Ah, itu. Baterai ya. oh ini. Boleh lihat Pak? Blasting mesin namanya. Di sini ya, di samping. Ah, ya, blasting mesin itu. Gunanya ini apa Pak? Ini biar itu apanya kalau kita gini pasang kayak gini baterai kayak ini kalau orang turun bahaya. Nanti kita pakai ini safety-nya. Sebelum kalau kau nak pakai ini enggak punya alat. Ini kita pakai Sama ini. ada kontak. Oh, pakai kontak ya. Ada lampu indikator baru bisa di-kan. Nanti diterangkan Bapak. Berarti Pak kalau ini enggak dihubungkan misalnya kita mau meletakkan nih. Ya. Ini enggak dihubungkan, bisa meledak enggak? Enggak. Enggak ya? Setengah lingkar. Oh, berarti ini penghubung arus juga ya? Kayak gitu. Tinggal kita Berarti ini kan kalau di lapangan apa namanya Pak? kabel induk ya. Kabel induk. Kabel induk. Ini yang tadi panjangnya lebih kurang 80 sampai 100 meter tadi. Jarak kita dari front. Dari front. Ini tinggal kita tekan ini satu dulu. Nanti ada lampunya tadi berkedip. Jadi kalau udah berkedip ini kan udah aktif semuanya. Ini udah nyampe ke front kita apinya. Tinggal kita tekan ini, angkat ini tekan ini, langsung meledak. Nangkan ini berapa menit atau berapa detik gitu Bang? Sampai lampunya mengedip. Ada lampu indikator itu. Lampu indikatornya. Kalau sekarang kan baterainya ini nggak bagus, makanya nggak bisa naik lampunya. Berarti rangkaiannya ini paralel ya Pak? Ya. Pernah seri nggak Pak? Pakai rangkaian seri gitu? Enggak, yang cuma kita pakai cuma paralel. Cuma paralel Ya. aja. Alasannya gimana itu Pak? Kenapa pakai paralel aja? Ya biasanya kan kalau kita lubang banyak kan meragukan. Kalau ini kan 15 sampai 25 biasanya kalau kita di front lapisan C. Lebar penampangnya 4 meter, yang tingginya sampai 3 meter. Ini kan penampak lebar apanya cuma 3 meteran nih. Ya. Untuk efektivitas orang kerja. Sekarang kalau banyak-banyak dari yang adik-adik bilang tadi kan tinggal satu lubang. Tinggal. Wah, jadi untuk kita kan kalau begini kan gini ya. Terhubung semua. Kalau adik bilang ini kan di atas ini. Ya. Sulit itu. Tinggal ada yang tertinggal. Ini nih penentuan lubangnya ada perhitungannya nggak Pak? Perhitungan biasanya kami ketika tergantung keras batuannya. Nah, Kalau jadi batuannya misalnya keras, kan- cari bayi rapatkan. Ini sekarang ini jarak ini dari sini ke sini anggaran 560 juga.
Jadi semua kalau bagusnya kan kalau kita banyakkan blasting kan kerja kita enteng. Jadi itu nggak boleh sama kemarin kita cepat menghabiskan, nggak efisien. Nah, ya. Masalahnya kita kasih dekat-dekat kan, itu nggak boleh. Ah, Biayanya tinggi kan Pak, sama daya ledakannya juga Daya ledakannya juga besar. batu bara pun kayak pasir, nggak ada bongkar-bongkarnya. Enggak bukan kayak ini ya. Ah, Nah, ini bekas ledakan ini Pak? Atau Plastik. blasting. Plastik. Kita sambung, kita ledakan, kita lihat dulu kita cover keliling kita, ada pergerakan nggak, ada yang bergerak nggak, ada yang aman nggak. Sebelum kita masuk ke front, kita pasang ini dulu gambangan, ini fungsinya gambangan tadi. Ada ruangan terbuka di sini, kita pasti ada ruangan terbuka. Jadi kita pasang dulu gambangan, kita kunci ini pakai kek dulu sebelum kita masuk sini, ke frontnya. Kita pakai ini, kita lihat dulu kan kita blasting nggak mungkin petak kayak gini, terkasih kayak gini langsung, pasti ada yang tertinggal. Nah ini fungsinya ini di kamar kita ya, ini penggeraknya masih tenaga angin. Nah, kita rapikan dulu, siap kita rapikan baru kita naikkan ini. Ini I-beam ini kayak alat pendukungnya nih, pakai girder sama bracket nih. Yang mana Pak? Ini apa namanya? Ini bracket. Bracket ini? Girder. kiloan apa itu? Biasa dalam satu tim kita ada 6 orang. Di depan ini berempat, di belakang ini berdua. Di belakang? Berdua. Nah, megang ini. Ini enggak dipegang nih di apa ya? Pasang ini. Itu ini angkat, ini masukkan. Udah siap, apa dapat ini kita udah siap. Kita bor bagian atas. Bor atas. Oh. Nah, kalau kita bersihkan ini, jadi kita payah susah. Agak nungging ini apa ya? Ya kan kita kan masih ada batu bara hasil batu bara. plastik tadi. Kita bisa berdiri di situ. Kalau ini habis kita kan susah buat. Pakai bantuan lagi ya Pak. Makanya itu kita di atas batu bara itu kita numpuk. Pakai atas dulu biar efisien. Iya. Baru yang paling bawah. Kita rodi Dibersihin. bersih. Taruh di pakai sini. Kita pasang tiang baru rodi habis. Ini balik lagi ke ini Pak, ke lubang apa kan? Kedalamannya ini ditentuin berapa? Biasanya ini 80 cm. Tambor kita ada 1 tambor meter. 1 meter. Oh, tambor 1 meter. Ya. Kenapa 80? Kan kita bor 80 nggak mungkin mau ke 80. Enggak. Pasti ada Sisanya kan Pak. di depan. Berarti yang diharapkan lebih kecil dari 80 tadi kan Pak? Lebih panjang, lebih jauh. Kemarin kan 80 tadi. Ya. Bongkarnya biasa sampai 110. Bukan lebih sedikit. Ya, bukan panjang, 1 Lebih meter. panjang karena kita mengharapkan antara penyangga 1 dan penyangga 2 ini lebih kurang 1 meter 10 jarak ini. Makanya kita kasih 80. Kalau kita habiskan 1 meter bisa jadi ini jaraknya habis 150. Lebih lebar bukanya. Makanya di bawah 82 aja. Bukan Ini kan lebih udah ada sedikit. jaraknya lagi. 80 itu bukan lebih sedikit bongkarnya. Lebih banyak ya, Lebih banyak Pak? ke Lebih depan. banyak. Diameter lubangnya 5 cm besarnya. Berarti kalau sekali diledakkan ini, biasanya kemajuannya berapa meter Pak? 1 meter 10, maksimalnya 1 meter 20 bolehnya. Antara jarak penyangga 1 dan penyangga 2 ini. 1 meter 10 ya Pak? Iya. Jadi sedikit tambahan untuk dalam segi keselamatannya, balik lagi dengan blasting tadi. Setelah blasting pasti ini banyak metan kan? Makanya setiap lokasi front harus ada orang custom, orang selamatan tambang yang membawa alat ukur gas. Jadi sebelum orang ini melanjutkan pekerjaan diharapkan untuk pelacak gas dulu ke dalam, karena ini ruang ini masih banyak metan. Itu gunanya kita pasang pipa ducting untuk memecah dari metan. Jadi kalau udah oke, diperbolehkan sama custom, baru boleh kita lanjutkan. Kalau belum masih banyak metan, masih boleh. Itu urutannya untuk keselamatan. Karena metan ini setiap ada batu bara pasti ada metannya. Dia nggak terlihat, Ya. bau. Makanya hanya dengan pakai alat bisa mengeceknya, melacak metan. Dengan ventilasi yang ini. Nah ini kan diledakkan Pak, batu bara kan? Pernah terjadi ini nggak kebakar itu Pak? Batu baranya? Di lapisan saya dulu pernah, cuman ada lapisan kayak gini.
Batu aktif. Pemicunya beratnya kayak batu api kayak ini. Jam. Jam pakai. Cara ngatasinnya itu gimana Pak? Kan biasanya kan kebakar tuh. Bukan, dia cuma muncul api seperti itu aja. Percikan aja. Iya. Karena ventilasi yang kita bagus, dia hilang langsung. Berarti bukan kayak swabakar gitu ya? Nah, bukan kalau udah kebakar udah habis semuanya. Enggak sampai 1 menitan cuma bentar cuma Itu kan hitungan detik. detik ya. Ikan itu ya? Iya. Kalau udah menit kan udah habis kebakar. Kita kumpul Lu nggak bisa lari, mau kemana lari? Siapa hari? Nampak bila? Pasrah aja kita lagi. Nampak ni. Ada kawan yang lari kan, mau lari kemana? Jalurnya jalur metal semuanya, Iya. sampai keluar. Pasti kena semua kan? Kena semua. Yang tahu ada ledakan di di Rambahan yang meninggal 31 orang itu. Lorinya sampai keluar. Berapa dahsyat ledakannya? Lori. Terpental keluar. Keluar. Gara ledakan tadi? Iya. Jadi kalau kita keluar ya udah pasrah aja. Nggak lari lagi. Mau mana mau lari lagi? Sembunyi mana? Lagian juga metan itu dia bukan di bawah, bukan dia di awang-awang. Sini kan Pak? Iya, dia lebih ringan. Ya. Di bawahnya nggak ada kan? Nggak ada. Hidup metan. tetangga-tetangga kita itu kan alat itu enggak ada dia. Cuma dia berani-beraninya ya. Tetangga mana? Oh yang yang sebelah. Sebelah. Ventilasi juga enggak. Berarti Standar. safety juga kurang kan? Pak? Nah, dia hanya memikirkan produksi, ketemu bola Dia cuma hajar bola, terus bola. produksi. Safety kurang. Sehingga keselamatan untuk pekerja yang namanya bos cukong-cukongnya enak di luar kan? Ah, iya. Luar maka keselamatan anggotanya sudah pikirkan. Produksi tercapai terus kan? Nah, beda kalau perusahaan BUMN kan di negara. Dia mikirkan juga ke depan untuk cucu-cucu dipikirkan sama dia. Dari tahun 80-an sampai sekarang masih bisa kita menikmati kan pembelajaran. Ayo Pak, ini namanya apa Pak tadi Pak? Cempe merah. Ini dipasang setelah ledakan? Kalau ini nanti kan nanti maju otomatis ini kan habis batu bara. Ini kan sampai sini. Kita perpanjangan ke depan lagi. Satu talang ini semeter 20 nih jarak ini. Ini bukan ini sepangkok ini maju. Kita nyambungkan di sini nanti di pertengahan ini. Kita buka ini maju ke depan. Pas peledakan itu ini udah ada di bawah? Udah. Iya dah. Gak apa-apa ini Pak? Udah sampai dah ke ujung batu bara yang diletakkan. Dia kan tanahnya ada cermin meningkat apa antinya meningkat. Dia keluar. Ya aman. Siaman. Oh, ventilasi. Yang ingin bertanya silakan. Karena di sini ada bilir yang tadi lagi rombongan yang ventilasi lagi ke sini. Kita lanjut ke bawah. Kita nanti lihat SAM, ada SAM dikit lagi sana SAM. Kontaknya apa tadi Pak? Sorry. Saya aja. Dia ini di tengah itu 2, yang di bagian konturnya itu 3 ya. Betulnya itu yang menentukan itu ya tadi. Bukan berencana yang punyai Kim tadi juru ledak karena dia lebih tahu kondisi lihat peraskal pernah bersuaranya atau mana dia menentukan Pun lubang boran kita dia juga. dia menentukan Arah kemelingkannya. itu. Berapa kita pemakaian generatornya semuanya berapa Kita cuma bantu ya. pensiun karena udah sekarang nggak ada lagi karena ada produksi lagi. Rekomendasi. Bob, ada yang mau tanya lagi? Macam saya tadi. Tadi saya tadi. Kalau enggak kita keluar kita gantian sama rombongan ventilasi. Kita